Di situasi kayak gini tuh ada satu lagu yang pas banget kalau gue nyanyiin. Dari dulu tuh gue pengen banget nyanyi ini, cuman nggak berani. Dari awal aku tak pernah percaya kata Jokowi. Pak Jokowi tolong tuh Pak, temennya Pak kayak lagi bingung banget Pak, efisiensi malah nambah staf menteri. Anak dikasih makan gratis, bapaknya dipecat-pecatin. Kocak. Jangan lupa buat lapor dan bayar pajak karena ada staf sus baru yang wajib kita nafkahi. Bu Sri Mulyani baru mengingatkan nih buat investor dan masyarakat jangan lupa bayar pajak. Tapi Bu Sri Mulyani tidak mengkategorikan masyarakat yang mana. Itu artinya semua masyarakat dipukul rata. Entah itu masyarakat yang nggak punya pekerjaan alias pengangguran, atau masyarakat yang baru di PHK imbas dari pengurangan anggaran lembaga dan kementerian. Nih, ayo teman-teman yang nganggur, yang baru di PHK, semangat cari kerjaan lagi, semangat cari duit lagi untuk bayar pajak. Kenapa? Karena negara ada di pundak kalian. Dan kesejahteraan hidup kabinet gemuk Prabowo juga ada di pundak kalian. Kesejahteraan dan gaji besar staf khusus Menhan atau presiden juga berada di pundak kalian. Kalian nggak boleh lupa bayar pajak. Kenapa? Karena kalau sampai kalian lupa bayar pajak, wah, para pejabat negara atau staf khusus yang kerjanya nggak tahu ngapain, mereka nggak bisa mendapatkan hidup layak dan gaji besar. Ayo semangat bayar pajak. Ayo. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf sus Kemenhan itu menunjukkan emang layak itu. Tagar kabur aja dulu itu trending nasional, emang layak. Ya, gimana enggak? Di momen yang bersamaan Deddy dilantik, anggaran pendidikan kesehatan kita dipangkas, anggaran BMKG dipangkas. Prediksi kita terhadap tsunami, gempa bumi itu akurasi jauh menurun. Ada layoff besar-besaran, PHK besar-besaran dari RRI, TVRI, ASN di level bawah itu kerja nggak pakai AC, lampunya padam. Di momen bersamaan, Perpusnas nyaris saja membatasi jam operasionalnya. Di momen bersamaan, Kemenkeu membatalkan beasiswanya gara-gara efisiensi ini. Belum lagi KPAI, LPSK juga terganggu kerjanya, padahal itu sama-sama penting. Tunjangan kinerja dosen, tukin dosen, sampai sekarang nggak cair-cair. Daya beli menurun. Kelas menengah juga jatuh miskin. Dilantiknya Deddy Corbuzier bersamaan dengan itu semua. Dan lebih mirisnya lagi, semua hal itu bersamaan dengan jargon dari pemerintahan sekarang yang sedang melakukan efisiensi. Omon-omon, bullshit. Efisiensi itu bullshit. Kalau ASN-nya disuruh gelap-gelapan, disuruh panas-panasan nggak pakai AC, tapi para pimpinan-pimpinan politiknya, pejabat-pejabat tingginya masih dikawal oleh patwal yang mahal itu, naik kendaraan dinas yang mahal, rumah dinas yang mahal, gaji mereka juga nggak dipangkas, DPR nggak dipangkas, kepolisian nggak dipangkas, Kemenhan nggak dipangkas, 100 triliun lebih itu. Dari Deddy Corbuzier kita belajar, kalau lo pengen dapat jabatan dan kekuasaan, jilat itu rezim. Kalau perlu, maki-maki pelajar, maki-maki anak kecil, kata-katain mereka PA. Bahaya banget narasi penghematan yang dibangun sama pemerintah. Ini 11-12 sama narasi makan gratis yang digebor-geborkan pas mereka kampanye kemarin. Mereka tuh tahu persis kalau masyarakat Konoha itu EQ-nya mayoritas pada jongkok. Dan parahnya mereka dengan sengaja memanfaatkan itu untuk meraih simpati publik dengan mengelabui publik lewat program-program yang seakan itu berpihak kepada rakyat. Padahal kalau kita mau berpikir lebih cerdas lagi, cara-cara mereka untuk melakukan penghematan itu malah berpotensi memperburuk kondisi ekonomi. Contoh gas yang dibatasi itu akan menyusahkan UMKM, itu akan menyusahkan masyarakat, dan pada akhirnya akan membuat ekonomi tidak produktif. Kenapa nggak menghentikan proyek-proyek yang nggak penting aja, kayak IKN, kayak makan gratis? Nah, makan gratis ini konyol implementasinya. Kata mereka, anak-anak sekolah membutuhkan makan gratis, tapi eksekusinya mereka mengimplementasikan pada sekolah-sekolah yang notabene sebelum dilantiknya Pak Gemoy itu sendiri, mereka itu sudah bisa makan. Jadi ini tuh bukan program untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan exposure mereka. Mereka pilih sekolah-sekolah di kota biar mudah informasinya tersebar. Gimana kalau menurut kalian?
Ini lagi rame banget teman-teman semua obral staf sus di kementerian. Jadi Deddy Corbuzier dilantik sebagai staf sus Menhan dan sejumlah asisten khusus lainnya. Padahal saat ini Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, itu menginstruksikan kepada kementerian-kementerian untuk melakukan efisiensi. Bahkan ada honorer-honorer yang tidak bisa diperpanjang. Ini malah justru terus-menerus melakukan pembengkakan anggaran dengan melakukan pelantikan staf sus di kementerian. Apakah justru ini ada urgensinya atau tidak? Ini yang kemudian perlu kita pertanyakan. Dan kalau kita melihat sebetulnya para tenaga ahli, staf khusus, itu kerjaannya apa sih gitu? Sebab selain menghabiskan anggaran, kompetensi pejabat publik yang dilantik itu juga dipertanyakan. Atau justru memang ya pemerintah saat ini sedang membutuhkan dukungan dari individu, atau dalam kata lain adalah buzzer, agar kalau apa-apa yang terjadi mencuat di permukaan publik itu bisa diselesaikan oleh buzzer. Apakah kemudian begitu atau tidak? Halo guys, belakangan ini ramai berita soal penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Jadi banyak anggaran yang dipotong nih di kementerian dan lembaga gitu. Tapi anehnya, kok nggak terbersit atau nggak ada niat sepertinya untuk merampingkan kabinetnya yang obesitas ini. Malah yang ada semakin bertambah nih jabatan-jabatan yang nggak jelas peruntukannya dan orang-orang yang menjabatnya. Seperti yang kemarin ini, tanggal 11 Februari, ketika ramai berita soal Deddy Corbuzier yang resmi jadi staf sus Menteri Pertahanan. Ini Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan ini kan bukan kaleng-kaleng ya. Negara kita ini kekuatan militernya ini nomor 13 di dunia. Ya, kita pikir aja masa staf susnya. Dan pertanyaan selanjutnya yang dipertanyakan oleh banyak orang adalah, ya memangnya Deddy Corbuzier ngerti apa soal pertahanan? Kan selama ini kita tahunya dia presenter, YouTuber, mentalis. Ya walaupun dia sekarang adalah letkol tutur tinular gitu ya, dan ya duta Komcat gitu. Tapi tetap saja nggak nyambung sama urusan strategi militer ataupun kebijakan pertahanan tentunya. Nah, lalu juga status yang lain ya juga nggak punya background soal pertahanan gitu ya, seperti Sylvia Evi, Chris Wijoyo, lalu ada Lenis Kogoya. Ya padahal kalau kita tahu Kemhan itu ini kan kementerian teknis ya, sama seperti Kementerian ATR BPN, Keuangan atau PUPR. Butuh orang-orang yang beneran paham soal seluk-beluknya. Jadi apa ya, banyak orang yang bilang ini nggak wajar lah gitu ya. Kementerian dengan anggaran yang paling besar di Indonesia, karena nggak ada potongan loh dia nih, kementerian ini kok menggaji ya orang-orang yang seperti ini sebagai staf khususnya. Jadi kan sepertinya ya jelas sekali tampak terlihat bahwa ini hanyalah bagi-bagi jabatan di era Prabowo. Semakin kuat kesan yang timbul soal ya yang penting dapat posisi. Salam. Mohon maaf nih Pak Prabowo, kenapa ini si buzzer bisa jadi staf sus? Gue jadi bingung gitu Pak. Ini kan masyarakat nih lagi mempertanyakan efisiensi anggaran pemerintah. Kan katanya banyak yang nggak tepat sasaran nih ya. Sampai-sampai gas melon aja dipersulit nih, agak-agak langka kemarin. Terus tiba-tiba ada yang dilantik jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Udah gitu yang diangkat, botak lagi. Kan harusnya kalau mau efisiensi anggaran pemerintah, harusnya kabinetnya tuh disusut-susutin, nah dipangkas-pangkas ini. Yang nggak perlu, jabatan-jabatan yang nggak perlu, udah dihilangin aja Pak. Ini malah ditambah-tambah. Kan kemarin tuh udah dipangkas-pangkas tuh. Biaya dinas, perjalanan ke luar negeri, keluar kota, itu udah dikurangi. Lah ini malah nambah. Kan staf sus ini butuh anggaran juga Pak. Mereka ini kan kerja nggak pakai exposure. Aduh, tolonglah Pak, jangan setengah-setengah ini teorinya. Yang di A dipangkas, nambah yang B. Aduh, sama aja bohong. Tapi saya nggak mau suujon lah Pak. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Ya walaupun ini udah bikin bingung sih Pak.
Saya tidak mau tahu, pokoknya program makan bergizi gratis saya harus segera dilaksanakan. Tapi maaf nih Pak, APBN kita lagi defisit sekarang. Negara nggak punya duit untuk melaksanakan program Bapak itu. Apalagi utang luar negeri juga udah jatuh tempo Pak, harus segera dibayar. Jadi kita udah benar-benar nggak punya duit lagi nih. Loh kok bisa APBN sampai defisit seperti itu? Iya Pak, uangnya kan habis dipakai oleh Pak Mulyono. Bikin proyek food estate, mendanai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, bagi-bagi bansos saat kampanye kemarin, sampai digunakan untuk mendanai pembangunan ibu kota negara baru. Aduh, si Mulyono ini bikin saya pusing aja nih. Loh, Bapak juga kan masih satu circle dengan Pak Mulyono. Bapak lupa ya? Ya iya juga sih. Terus gimana dong sekarang biar kita cepat dapat duit agar program makan bergizi gratis saya bisa segera terlaksana? Aha, saya punya ide brilian Pak. Gimana kalau kita melakukan efisiensi anggaran? Bagaimana kalau kita lakukan pemangkasan anggaran kementerian dan juga lembaga-lembaga? Wah, ide bagus tuh. Ya udah, langsung aja eksekusi. Oh iya, tapi saya titip ya, anggaran untuk lembaga pertahanan, untuk BIN, untuk polisi, untuk anggota DPR jangan dipotong ya. Ya, you know lah. Oke, siap deh Pak. Tapi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gimana nih Pak? Potong atau jangan? Alah, potong aja itu mah. Program makan bergizi gratis ini lebih penting dari itu semua. Oke deh, siap laksanakan bosku. Oke gas, oke gas, oke gas. Setuju. Itu niatnya baik ya? Baik. Oke. Terima kasih Bang Adian atas datanya ya. Wow, sedih banget ya ngelihatnya. Kita hampir sepertinya pemerintah udah melakukan berbagai macam efisiensi untuk program andalan makan siang bergizi, tapi ternyata ada banyak yang dikorbankan. Saya rasa kawan-kawan udah melihat lah. Saya sendiri juga mendapatkan informasi Kementerian A, B, C dipotong 50% sampai 70%. Bahkan lembaga riset BRIN sendiri yang itu menjadi pilar penting negara untuk mengambil keputusan juga dipotong. Ini menurut laporannya Bang Adian yang juga anggota DPR, bukan fiktif ya. Saya rasa itu anggota DPR punya laporan yang sangat baik. Itu juga dipotong. Bahkan sekolah yang dilaporkan sekolah tidak terbangun. Ini fasilitas yang sangat urgent banget loh. Pendidikan sebuah pilar bangsa agar masyarakat memiliki angka literasi yang baik dan juga agar masyarakat memiliki cara pandang yang baik gitu ya kepada kebijakan-kebijakan yang terjadi. Bahkan tentu saja pendidikan menjadi pilar penting sebuah bangsa, karena tanpa pendidikan saya rasa akan sulit sebuah bangsa akan maju. Lah ini penting. Makan gratisnya kira-kira sudah berjalan. Tapi kalau kemudian ada banyak fasilitas sekolah yang seharusnya bisa dimiliki atau dinikmati oleh masyarakat lebih luas, itu menurut saya juga perlu dipertimbangkan sih. Agak aneh sih makannya makan gratisnya dibela-belain, tapi sekolahnya banyak yang rubuh, sekolah banyak yang rusak, fasilitas juga nggak layak. Bahkan menurut laporan Bang Adian, sekolah nggak dibangun. Nah ini yang kayaknya perlu dikoreksi lagi nih, apalagi kita melihat semakin kesini manajemen makan siang bergizi di sekolah juga semakin turun, ada banyak laporan dan sebagainya. Nah monggo ini direvisi lagi. Kalau mau ngerevisi, saya menyarankan minta BRIN untuk melakukan evaluasi kepada program makan bergizi, makan siang bergizi. Agar apa? Agar cara kebijakannya itu tidak ngawur. Ada kebijakannya bisa betul-betul direvisi dengan cara yang sesuai dengan rekomendasi dari riset dan juga masukan dari banyak publik, termasuk masukan dari anak-anak yang mereka menyantap makanan ya, menikmati makanan, apakah makanan ini layak atau enggak dan sebagainya. Nah perlu dipertimbangkan lagi. Banyak komen di video-video TikTok saya yang bilang bahwasanya Pak Jokowi itu presiden terbaik, Pak Jokowi itu orang baik, Pak Jokowi itu presiden paling hebat di negeri kita di Indonesia. Tapi apakah benar Pak Jokowi itu presiden terbaik? Dan di sini saya akan sajikan kalian data agar kalian bisa nilai sendiri apakah Pak Jokowi itu benar-benar presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia. Dan data pertama yang akan saya sajikan ialah data perekonomian. Kita akan lihat ya,
bagaimana perekonomian di pemerintahan Pak Jokowi melawan pemerintahan Pak SBY. Indikator yang pertama ialah produk domestik bruto year on year, pertumbuhan PDB. Kita lihat, kalau kita lihat average ya, data-data pertumbuhan setiap tahun, jelas bahwasanya Pak SBY itu jauh lebih unggul. Pak SBY itu rata-rata itu bisa nyentuh nyaris 6%, sementara Pak Jokowi rata-rata itu hanya 4,something%. Bahkan setelah di-exclude tahun Covid, kan banyak orang alasan Pak Jokowi itu kan kena Covid, wajarlah kalau ekonomi ambruk. Bahkan setelah saya exclude tahun Covid, pertumbuhan PDB year on year Pak Jokowi itu rata-ratanya hanya 4,89%. Dan jelas di data ini bahwasanya rakyat itu jauh lebih makmur dan negara itu jauh lebih makmur ketika dipimpin oleh Pak SBY. Itu data indikator pertama. Lalu indikator selanjutnya yang akan kita gunakan untuk menilai performa presiden tersebut ialah dengan menggunakan indikator pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Ya gampangnya, simpelnya itu seberapa banyak sih uang di kantong masyarakat. Apakah masyarakat semakin kaya atau justru semakin bokek ketika dipimpin presiden tersebut? Dan gimana cara dapat di PPK? Dengan cara membagi PDB dengan jumlah penduduk. Dan kalau kita lihat pendapatan per kapita di masa Pak SBY itu bisa tumbuh rata-rata selama 10 tahun tumbuh 14%. Dan nilai yang berhasil ditambahkan atau dinaikkan ialah senilai 2.532 USD. Sementara Pak Jokowi rata-rata pertumbuhan PPK selama per tahunnya itu hanya 3%. Dan nilainya pun yang ditumbuhkan hanya 1.587 USD. Indikator selanjutnya kita akan nilai bagaimana performa IHSG di masa masing-masing presiden. Kalau kita lihat di zaman Pak SBY mampu menumbuhkan IHSG senilai 4.150 poin. Sementara Pak Jokowi hanya mampu menumbuhkan senilai 2.028 poin. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan jauh tumbuh lebih pesat di zaman Pak SBY dibandingkan di zaman Pak Jokowi. Ya, dan dari seluruh data ekonomi yang sudah saya sajikan, apakah kalian masih berpikir bahwasanya Pak Jokowi itu merupakan presiden terbaik di Indonesia? I don't think so. Dan sekarang kita tahu ya kenapa Pak Prabowo itu harus pusing mikirin anggaran dan pusing harus melakukan efisiensi di mana-mana. Itu terjadi karena selama pemerintahan Pak Jokowi, ekonomi kita itu melambat dan macet sehingga mengganggu pemerintahan berikutnya. Sekian dari saya. Kalau Bapak Prabowo ini serius menghemat anggaran, harusnya kabinet yang super gemoy itu dipangkas, wamen-wamen dihapus, beberapa kementerian dihapus, kegedean, kegemukan, menyedot anggaran negara. Jangan dana pendidikan yang dipangkas. Emang mau rakyat Indonesia pada jongkok akiunya, Pak? Yang kedua, pola hemat anggaran ini kan seperti memindahkan dari kantong kiri ke kantong kanan. Harusnya pindahkan tuh di kantong oligarki, ambil uang mereka untuk biaya negara ini. Yang kedua, Pak Prabowo sebagai macan Asia ini harus berani mengambil alih sumber daya alam yang sekarang dikuasai oleh asing-asing, oleh swasta, dikelola oleh negara dengan serius. Insya Allah surplus Pak 5.000 triliun. Karena dalam Islam hukumnya haram menyerahkan sumber daya alam kepada asing-asing maupun swasta. Katanya efisiensi anggaran ini berdampak pada PHK massal yang terjadi di TV nasional. Apakah benar? Jadi sebenarnya tuh beberapa pemulangan karyawan di TV nasional seperti TVRI dan RRI itu katanya itu bukan dampak dari efisiensi anggaran, karena hal ini tuh udah dibantah juga sama petingginya TVRI dan juga admin Gerindra ya. Katanya kata admin Gerindra ya, semua efisiensi anggaran itu yang nggak menyusahkan rakyat, nggak berdampak kepada PHK. Tapi yang gue soroti di sini adalah efisiensi anggaran ini dilaksanakan, tapi kenapa kabinetnya, staf kabinet presiden yang sekarang itu tambah banyak? Baru ada pengangkatan kan staf kabinet presiden dari seorang influencer, artis. Maksud gue di beberapa ranah ini kan memang efisiensi anggaran diterapkan ya, tapi kenapa malah ada penambahan staf kabinet gitu? Menurut gue kan buang-buang anggaran ya. Oke lah, ada yang bilang kalau staf yang baru diangkat ini nggak bakal ngambil gajinya. Ya gajinya memang nggak segede itu, gaji PNS kan jatuhnya, gaji ASN gitu kan. Tapi kan tunjangannya itu sangat besar loh.
Kalian lihat aja lah tunjangan DPR. Kalau sekali menghadiri rapat itu berapa, sekali berpergian itu berapa ratus juta bisa dikantongin gitu loh setiap orangnya. Jadi menurut gue beberapa anggaran ini dipotong tapi staf kabinetnya itu bakalan terus bertambah, menurut gue sia-sia. Mendingan staf kabinetnya dikurangin, staf menterinya kan udah banyak, udah ada menteri, wakil koordinator segala macam kan, maksud gue kebanyakan ya.